Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok AI akan mempresentasikan hasil besar kami yang berjudul klasifikasi cara penyajian sereal menggunakan metode net bias, di mana ini adalah tugas besar dari kecerdasan buatan 2022 di bawah bimbingan Pak Rama. Dan tim tugas kami yang terdiri dari saya sendiri Dirgaja Yusman dengan NIM F1D020018. Selanjutnya ada rekan saya Febrian Rizky Anugrah dengan NIM F1D020020. Selanjutnya ada Muhammad Yuda Yandani dengan NIM F1D020052. Dan yang terakhir ada Angelina dengan NIM F1D422001. Di pembahasan ini akan ada latar belakang, kedua ada dataset yang kami gunakan, yang ketiga ada penjelasan net bias, dan yang keempat ada penutup. Di mana pada latar belakang ini sarapan pagi merupakan asupan makanan pertama yang masuk ke dalam tubuh setelah puasa saat tidur di malam hari. Saat sarapan, otak kembali mendapatkan asupan nutrisi. Sarapan yang sehat harus memenuhi kurangnya 1/4 dari kebutuhan nutrisi harian. Jadi setidaknya menu sarapan pagi harus mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, sereal, serta air yang cukup untuk membantu proses pencernaan, meningkatkan energi, juga konsentrasi dan daya ingat. Selanjutnya dataset yang kami gunakan itu adalah pada penelitian ini menggunakan dataset dari Kaggle 80 serial yang terdiri dari beberapa variabel predikator dan satu variabel target. Variabel independen yaitu tipe dari serial. Variabel independen berupa hasil outcome yang terdiri dari kategori sebagai target, kosong dan OR1, di mana kosong itu untuk tipe hot dan satu itu untuk tipe cool. Dataset yang kami gunakan yang berjumlah ini ada 77 data dengan 80% atau 62 data terdiri dari data training dan 20% atau 15 data dari data testing. Nah, di mana kan metode net bias. Apa itu net bias? Net bias adalah merupakan sebuah klasifikasi probabilitas sederhana yang menghitung kumpulan probabilitas dengan menjumlahkan frekuensi dan kombinasi nilai dataset yang diberikan. Net bias didasarkan pada asumsi penyederhanaan bahwa nilai atribut kondisional saling bebas jika diberikan nilai output. Di mana keuntungan penggunaan net bias ini adalah metode ini hanya membutuhkan jumlah data penelitian yang kecil untuk menentukan estimasi parameter yang diperlukan dalam proses klasifikasinya. Untuk penjelasan kodenya sebagai berikut. Untuk penjelasan kod akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Febrian Rizky Anugrah. Kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih atas Saudara Dirga. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait beberapa line terkait codingan. Yaitu yang pertama, di sana ada line yang terkait dengan library, beberapa library yang akan kita gunakan. Mungkin saya akan menyinggung beberapa library saja, yaitu yang pertama import pandas, yaitu yang dimana digunakan untuk membuat tabel, dimensi, dan lain-lain. Sedangkan kalau import NumPy itu sebagai komputasi perkalian, pertambahan, perkulangan, dan pembagian. Atau juga bisa dipakai untuk pangkat-pangkatan. Sedangkan kalau matplotlib itu digunakan untuk upload suatu data. Baik, lanjut ke line kedua, yaitu di sana ada dataset. Dataset yang kita gunakan adalah serial, di mana yang kita mengambil datasetnya itu adalah serial.csv. Itu untuk mengambil atau mengimport dataset yang akan kita gunakan. Setelah itu ke line ketiga,
yaitu ada dataset .head, di mana yang digunakan itu adalah untuk menampilkan 5 data pertama, atau bisa dibilang dari 0 sampai 4, itu untuk menampilkan data yang akan kita gunakan. Dan lanjut ke line keempat, yaitu ada dataset type replace H, C 0,1 sama dengan true, yang dimana yang dimaksud di sana di hasil run line ketiga, yaitu ada type yang bertulisan C. Di sana apabila kita menggunakan codingan di line keempat, C itu akan berganti ke poin ke-1 atau angka 1 apabila hasilnya true. Itu untuk mengganti type-nya atau nilai kolomnya. Lanjut ke line kelima, yaitu digunakan untuk menampilkan data yang 5 data pertama. Hampir sama seperti gunanya itu kayak di line ketiga. Itu untuk kegunaan di line kelima. Terus untuk di line keenam, di sini kita udah mendapatkan beberapa, bukan beberapa, hasilnya, yaitu di mana type-nya itu kebanyakan cold atau dingin. Gara-gara itu nilai untuk cold-nya itu sangat tinggi, sedangkan untuk hot-nya itu sangat-sangat rendah. Dikarenakan untuk di hot itu tidak ada satupun. Mungkin dari saya cukup, hanya itu saja. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Ya, baik, terima kasih kepada Saudara Febrian Rizky Anugrah atas penjelasannya. Untuk penjelasan dijelaskan oleh rekan saya Yuda Yandani, kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk selanjutnya itu line ke-7, di mana kode tersebut berguna untuk mengambil data dan membagi data, di mana terdapat 2 variabel, yaitu X dan Y. Dengan variabel X yang menyimpan data pada kolom 3 sampai dengan 16 sebanyak variabelnya, dan untuk variabel Y itu sendiri dengan kolom sebanyak 3. Baik, untuk line yang ke-8 itu berguna untuk membagi data training dan dataset, di mana kita akan mengimport train test split yang berada pada scalar model selection berdasarkan library yang telah kita import. Itu nanti ada variabel xtrain, xtest, ytrain, dan ytest dengan size yaitu 0,3 dan random state-nya 3. Baik, yang selanjutnya itu kita akan mengimport library Gaussian yang dimana berada pada scalar Navi bias, yang bertujuan untuk mengaktifkan atau memanggil fungsi klasifikasi Navi bias dengan variabel model NB. Selanjutnya itu memasukkan data training dan fungsi klasifikasi bias dengan variabel NBTrain dengan model NB yaitu xtrain dan ytrain. Untuk line 10 yaitu kita akan menentukan hasil prediksi dari variabel xtest sendiri, yang dimana yaitu ytrain dengan predik dari NBTrain xtest. Selanjutnya kita akan menampilkan isi array dari data type in 64. Untuk line 11 sendiri hampir sama, yaitu kita akan menampilkan nilai array dengan data type yaitu in 64. Selanjutnya yaitu line codingan ke-12, yaitu kita akan menentukan probabilitas hasil prediksi dari NBTrain predict proba dengan nilai dari xtest, yaitu seperti pada tampilan berikut. Baik, untuk selanjutnya akan saya kembalikan lagi kepada moderator. Ya, baik, terima kasih kepada Saudara Yuda Yandani telah menjelaskan. Untuk ke line ke-13, izinkan saya untuk menjelaskan, di mana di line 13 ini kita mengimport library scline.matrix dengan fungsi confunction matrix.
setelah kita menginput confusion matrix, confusion matrix ini digunakan untuk pada variabel y test dan y prediction, dan didapatkan hasil arraynya dan 00, 2, dan 22. Selanjutnya pada line 14 itu adalah merapikan hasil confusion matrix, di mana pada kita buat variabel baru yaitu y aktual, di mana dia menginput data dari array di y test ini, dan selanjutnya di y prediction dia menginput data dari extend yang di sini. Setelah itu, setelah diinput masuk ke line 15, kita membuat variabel baru itu the confunction, di mana dengan mengambil dari data di y aktual dan y pred yang dibuat di line 14. Dan selanjutnya di 15 kita mengimport lagi library scalar matrix dengan fungsi berbeda, yaitu dengan fungsi classification reporting. Nah, di mana keluarkan hasil klasifikasi kita yang dari nilai y test dan y prediction-nya, dan didapatkan hasil accuracy-nya itu adalah 0,92 atau 92%. Di sini ada kesalahan dari komputer saya, tidak bisa mengatur parameter kontrolnya, tapi tidak mempengaruhi codingannya. Selanjutnya di line 14 yaitu ada membuat variabel baru untuk ditampilkan di heat map-nya, di mana di line 17 ini kita buat variabel baru dengan mengimport dataset pada kolom ketiga sampai kolom ke-16. Nah, di kolom 18 itu kita menampilkan data seatbin heat map-nya, dan ini dari heat map di klasifikasi serial ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan rekan-rekan sampaikan. Untuk selanjutnya kami tutup. Selanjutnya kami tutup presentasi ini, di mana kami menyimpulkan berdasarkan hasil penelitian yang kami lakukan, metode NetBIAS mampu mengklasifikasi tingkat akurasi cara penyajian serial ke dalam dua golongan, yaitu adalah hot dan cool. Penggunaan data sebesar 77 data dengan tingkat akurasi yang diperoleh sebesar 92%. Mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.